pajak dari rakyat, pajak dari rakyat. Siapa berani memakai uang pajak dari rakyat atas nama rakyat, atas nama rakyat. Siapa berani gerak berbohong atas nama rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ihsan Kamil Al-Fatin dari kelompok 4. Hari ini kami akan membawakan materi tentang Pancasila dan nilai-nilai anti korupsi. Jadi teman-teman, kalian tahu gak? Menurut data Transparency International, Indonesia masih berada dalam peringkat 99 dalam indeks persepsi korupsi dunia. Dan itu fakta yang memprihatinkan ya, mengingat kita memiliki Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan juga bernegara. Dan yang jadi pertanyaannya nih teman-teman, apakah Pancasila hanya menjadi hafalan semata atau bisa menjadi senjata ampuh melawan korupsi? Mari kita kupas bersama dalam 10 menit ke depan. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana setiap sila Pancasila mengandung nilai anti korupsi yang fundamental. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini ngajarin kita kalau semua yang kita lakuin, termasuk urusan duit dan jabatan, akan dipertanggungjawabkan sama Tuhan. Korupsi itu kayak mengkhianatin kepercayaan orang. Dan di agama manapun, korupsi itu juga dosanya pasti besar banget. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Korupsi itu nggak berperi kemanusiaan karena merampas hak orang lain. Bayangin kalau misalnya pejabat korupsi uang kesehatan, yang mati kan rakyat miskin yang sakit. Kalau korupsinya dana pendidikan, yang rugi anak-anak yang mau sekolah. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Korupsi ini bikin bangsa kita jadi terpecah belah. Yang kaya makin kaya, yang makin miskin. Rakyat jadi nggak percaya lagi tuh sama pemerintah. Gimana mau bersatu kalau misalnya kita aja saling curiga terus. Dan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi yang benar itu butuh keterbukaan dan tanggung jawab. Korupsi itu penyalahgunaan kekuasaan yang melawan prinsip musyawarah dan kepentingan rakyat banyak. Dan yang terakhir atau sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini yang paling jelas kaitannya sama nilai anti korupsi. Gimana caranya mau adil kalau uang negara terus-terusan dikorupsi? Korupsi itu pencuri kesejahteraan kita semua. Korupsi pencuri masa depan anak-anak kita. Nah, sekarang kita lihat contoh konkret. Korupsi bukan hanya terjadi di pemerintahan atau di gedung DPR dan kementerian. Korupsi itu bisa terjadi di lingkungan sekitar kita, termasuk di kampus. Korupsi dimulai dari hal kecil yang kita anggap sepele. Jika kita melakukannya ini sebagai mahasiswa, bagaimana kita suatu saat itu menjadi pemimpin? Pancasila itu mengajarkan kita berintegrasi, mulai dari sekarang dan diri kita sendiri. Oke nih Pak, lanjut pertanyaan kedua nih Pak. Kami tadi sudah membahas contoh korupsi kecil di kalangan mahasiswa nih Pak. Contohnya itu seperti korupsi akademik, korupsi organisasi, dan budaya gratifikasi nih Pak. Dan menurut Bapak, apakah ini benar-benar berbahaya nih Pak? Oke, kalau untuk dalam perspektif Pancasila ya, perilaku korupsi itu kan bahaya Mas ya. Jadi kalau untuk korupsi akademis, korupsi di dalam organisasi itu kan sangat berbahaya. Itu udah melanggar Pancasila, juga melanggar kode etik organisasi, ya kan? Jadi kalau kode etik organisasi itu perilaku jujur itu harus ada. Jadi di dalam Pancasila itu kan ada sila yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu harus kita jalankan demi kelancaran organisasi itu sendiri. Jadi kita tidak egois terhadap diri kita sendiri. Nah selanjutnya tadi tentang perilaku apa tadi Mas? Gratifikasi itu kan bahaya juga tuh ya. Jadi ketika kita menyuruh orang untuk membayarkan sesuatu dengan iming-iming itu bahaya banget ya. Jadi perilaku jujur itu juga ada tekanan dalam Pancasila itu sendiri.
sangat dampak buruk ya, dampak buruk teman-teman untuk jangka panjangnya. Ya. Oke, lanjut pertanyaan ketiga nih Pak. Kira-kira nih Pak, apa sih yang bisa kami lakukan Pak sebagai generasi muda untuk menerapkan nilai Pancasila dalam gerakan anti korupsi ini? Oke, apa aja sih yang bisa kita lakukan gitu ya? Jadi kalau dalam istilah mahasiswa itu kan kita punya yang namanya kerja keras ya Mas ya, di dalam studi. Yang kedua tuh empati. Empati itu kita punya rasa memiliki satu sama lain, jadi kita tahu bagaimana kondisi orang, bagaimana kondisi sekitar kita gitu kan. Jadi itu pun sudah tercatat di dalam sila kedua Mas ya, dan sila kelima di dalam Pancasila. Jadi kita memang harus mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, termasuk tadi nilai pentingnya sila kedua dan sila kelima dalam berkehidupan dalam menjaring yang namanya korupsi tadi. Oke. Lanjut pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Kira-kira nih Pak, pesan apa aja sih Pak untuk mahasiswa yang menonton video ini? Oke, untuk pesan ya untuk mahasiswa di UNJ maupun di seluruh Indonesia, pesannya yang pertama itu ya kita tetap kerja keras ya sebagai mahasiswa, karena bagaimanapun nilai-nilai itu harus kita peroleh dengan kejujuran tanpa adanya gratifikasi tadi. Selanjutnya ya kita bangun komitmen kita, misalkan tadi di dalam organisasi kan itu perlu juga kejujuran, habis itu empati ya kan. Jadi kita nggak serta-merta punya rasa tidak peduli terhadap orang lain, kurang lebihnya seperti itu. Oke Pak. Baik Pak, terima kasih atas wawasan yang sangat berharga ini. Semoga ini semua bisa menginspirasi kita semua ya teman-teman. Oke, sekian dari wawancara kami kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan penjelasan dari teman-teman dan juga narasumber, berikut adalah 5 cara langkah konkret untuk mengimplementasikan Pancasila untuk melawan korupsi. Yang pertama adalah jujur dalam setiap hal, tidak menyontek, tidak plagiat, tidak berbohong. Sila pertama, mengajarkan kejujuran bahwa Tuhan selalu mengawasi kita dimanapun dan kapanpun. Lalu yang kedua, transparan dalam mengelola amanah. Jika kita diamanakan untuk mengelola keuangan, maka buatlah laporan yang jelas dan terbuka. Sila keempat, mengajarkan kita akuntabilitas. Lalu yang ketiga, ada berani katakan tidak. Tolak semua bentuk gratifikasi, suap, atau permintaan tidak etis. Sila kedua, mengajarkan kita keberanian untuk melawan korupsi. Yang keempat, laporkan jika melihat ada pelanggaran. Jangan jadi silent witness, gunakan mekanisme pelaporan yang ada. Sila ketiga, mengajarkan kita untuk menjaga kepentingan bersama. Lalu, yang kelima, jadilah teladan mulai dari diri sendiri, inspirasilah orang lain. Dan sila kelima ini mengajarkan kita tentang tanggung jawab sosial. Perubahan yang besar dimulai dari langkah yang kecil. Indonesia bebas korupsi dimulai dari kamu. Baik, kita sudah sampai di akhir pembelajaran hari ini. Mari kita recap poin-poin pentingnya. Pertama, setiap sila Pancasila mengandung nilai anti korupsi. 2. Korupsi dimulai dari hal kecil di lingkungan kita. 3. Mahasiswa memiliki peran vital sebagai agen perubahan. 4. Implementasi dimulai dari diri sendiri. Pancasila bukan hanya warisan, tetapi Pancasila adalah panduan hidup yang relevan untuk mengatasi masalah kontemporer seperti korupsi. Kami dari kelompok 4. Saya Ihsan Kamil Alfatin, NIM 1407 625124 sebagai presenter utama. Saya Najwa Aprilia dengan NIM 14076258087 sebagai pembicara materi kedua. Saya Muhammad Tayan Kedafi dengan NIM 1407625125 sebagai pembicara 3. Saya Mutia Farhana Dewi Anggreni dengan NIM 14076255132 sebagai pembaca materi keempat. Dan saya Desti Mulyadian Dari dengan NIM 14076250002 sebagai pembicara penutup.
Terima kasih kepada narasumber kami, Bapak Azari Naufal Faras, SPD. Dan terima kasih telah menonton. Sekian dari kami, kelompok 4. Mari kita jadikan Pancasila sebagai senjata melawan korupsi. Pancasila untuk Indonesia bersih. Wassalamualaikum